Bismillahirrahmanirrahim. Kita haturkan salam kita semua dan bersalawat untuk Rasulullah, kekasih Allah dan juga kekasih kita bersama, Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma salli ala hadan nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat Allah untuk kita luar biasa di Indonesia ini ya. Kalau saat ini kita perhatikan di berbagai belahan bumi Allah, apakah tetangga kita Malaysia, sampai terus ke atas Asia Tengah, Asia Tenggara ya, Asia Tengah sampai Timur Tengah, sampai kepada benua Afrika, Eropa, Amerika, semuanya hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apalagi kondisi saudara kita di Rafah, Jabalia, jalur Gaza keseluruhannya dahsyat sekali. Ujian yang sedang Allah berikan kepada mereka. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya tempat kerja, tidak ada pasar, tidak ada kantor, tidak ada rumah sakit, tidak ada sekolah, tidak ada masjid, tidak ada apa-apa. Tenda yang ada pun dibakar dan orang di dalamnya hidup-hidup terpanggang. Ini kondisi yang teramat sangat dahsyat dibandingkan kita, maka ujian apapun hari ini, Bapak Ibu-Ibu, yang sedang kita rasakan, sedang kita alami, bila kita ingat dengan ujian saudara-saudara seiman kita di Gaza, Palestina, maka kita akan langsung menganggap remeh ujian yang ada pada kita ya. Karena ada pembandingnya, dan pembanding itu adalah pembanding yang teramat sangat kontras, yaitu Palestina. Dan mereka adalah manusia. Macam kita juga manusia, mereka punya hati, mereka punya perasaan, mereka bisa merasakan segala-galanya seperti kita bisa merasakan. Namun mereka berhasil melaluinya dan insya Allah Ta'ala mereka dipersaksikan oleh dunia saat ini adalah manusia-manusia beriman yang teramat sangat tegar menjalani ujian. Mudah-mudahan semua kita di akhir zaman ini bisa mewarisi dan mendapatkan teladan nyata bahwa ada manusia-manusia seperti kita yang diberi ujian oleh Allah dan ternyata mereka menerimanya dengan ridha, menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Masya Allah, Allahu Akbar. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang tercinta, pada hari ini menjelang kami terbang ke Jakarta, Alhamdulillah 2 hari ini kami roadshow dakwah di beberapa kota di Sumatera Barat. Sekarang kita persiapan menuju Jakarta. Mohon doanya semua, misi kita juga tidak kalah agungnya. Insya Allah kita akan mengepung kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada hari ini ya. Ini adalah pertemuan nasional seluruh publik Republik Indonesia, baik yang muslim non muslim semuanya bergerak sama-sama. Hari ini tanggal 9 jam 3 nanti startnya insya Allah. Semoga seluruhnya lancar dan aman. Tentu saja kita punya beberapa tuntutan dan tekanan kepada pemerintahan Amerika Serikat yang mensupport genosida di Palestina. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama Allah memberikan banyak pintu-pintu keluar dan jalan-jalan yang menjadi solusi ya bagi saudara kita di Palestina, insya Allah Ta'ala. Dan juga ada beberapa hal penting untuk agama Allah yang kami urus di Jakarta besok. Baik, hari ini hari agung, hari mulia, hari suci, hari tinggi. Kenapa kita katakan begitu? 2 Zulhijjah. Kata Rasulullah, kalaulah kamu tahu apa yang ada dalam 10 Zulhijjah pertama, maka kamu akan berharap seluruh hari-hari kamu adalah hari-hari 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan di antara kita ada yang sudah pasang niat untuk berkurban, dan ada yang sudah menahan dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan kurban ya, menjelang disembelih hewannya, dan ada yang sudah berpuasa. Karena kata Rasulullah, memperbanyak puasa di seawal pertama Zulhijjah adalah seagung-agung dan setinggi-tinggi amalan. Baik, saudara dan saudari hamba-hamba Allah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 sosok yang kita diskusikan di pagi hari ini, yaitu satu adalah sosoknya Bunda Khadijah, semoga Allah ridha kepadanya, dan juga sosok seorang tokoh legendaris dunia juga, dan dua-duanya pada akhirnya ternyata adalah istri manusia teragung yang pernah ada di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan juga bapaknya para nabi-nabi yaitu Ibrahim alaihissalam. Ayo, bisa kita tebak
Siapa berikutnya setelah Bunda Khadijah? Yaitu Siti Hajar. Semoga Allah memuliakan mereka dan meridhoi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Agung benar ya, bisa menjadi istri dari manusia yang tertinggi posisinya di sisi Allah. Siapakah yang mendapatkan gelar Khalilullah? Yaitu temannya Allah. Dialah Ibrahim alaihissalam. Dan Allah pilihkan untuknya seorang wanita biasa. Ya, seorang wanita yang tidak tamatan pondok, tidak tamatan perguruan tinggi Islam, tidak bergelar ustadz ustadzah, ya, tidak bergelar doktor profesor, tetapi masya Allah, Allah jadikan dia menjadi pendamping seorang Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Sementara satu orang lagi adalah Bunda Khadijah. Allah jadikan dia pendamping kekasih Allah. Allah jadikan dia teman hidup yang mendampingi perjalanan dakwah mulai dari segala kepahitan dan kerendahan, yaitu Bunda Khadijah bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Bunda Khadijah juga demikian, wanita biasa. Wanita biasa dalam artian apa? Dia manusia, punya hati, punya perasaan. Di dalam tubuhnya ada daging, ada darah, ada tulang, ya, ada segumpal daging yang juga memiliki segala macam kecamuk dan gejolak. Tetapi pada akhirnya Allah berikan untuknya hadiah tertinggi dalam hidupnya, yaitu menjadi pendamping lelaki terbaik sealam semesta sampai hari kiamat, Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim, atuk moyangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi-nabi dan rasul. Masya Allah. Kalau kita melihat agungnya posisi mereka, apakah kita akan mengatakan bahwa pendamping hidup mereka, yaitu Bunda Khadijah dengan Siti Hajar, adalah orang biasa? Secara manusia, iya orang biasa. Tetapi secara mentality dan kualitas mereka benar-benar tak bisa dicarikan tandingan dan bandingannya. Tapi Alhamdulillah Allah memberi kepada kita kabar baik, kabar gembira di dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-100 bahwa mereka bisa ditiru. Ya, mereka bisa diteladani. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Perhatikan ini ayat, Allah mengatakan orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan muhajirin, muhajirat, ya, dari kalangan ansar, laki-laki dan wanita. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan posisi teragung di sisi Allah SWT. Dan siapapun yang mau meniru mereka dengan sebaik-baiknya meniru, meneladani mereka dengan sebaik-baiknya keteladanan, itulah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka keridhaan. Sebagaimana Allah meridhoi para sahabat muhajirin dan ansar. Allah ridho dengan kita. Pokoknya ada di antara kita yang bernama Aisyah, ada yang bernama Fatimah, ada yang bernama Khawla, ada yang bernama siapa saja. Di belakangnya ada sematan gelar dari Allah radhiyallahu anha. Macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, macam Bunda Aisyah radhiyallahu anha, macam Bunda Khadijah radhiyallahu anha, dan kita pun di akhir zaman ini bisa mendapatkan gelar yang sama radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Allah ridho kepadanya. Bagaimana caranya? Tentu saja caranya adalah dengan meneladani mereka, dengan mencontoh mereka. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kami muliakan. Sekarang kita mulai bercermin. Melihat kepada manusia biasa yang tidak memiliki karakter biasa, tetapi karakter luar biasa yang mereka perjuangkan untuk sampai ke tingkat menjadi manusia yang terhebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bunda Khadijah. Kita awali dari sini dulu ya. Bunda Khadijah, kalau boleh kami ringkas, beliau adalah sosok yang sangat hebat. Beliau adalah pejuang yang mendampingi bapaknya para pejuang, ya, itu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah wanita solehah. Jangan tanya hebatnya ibadahnya, jangan tanyakan hebatnya amalan-amalannya, ya. Dan beliau adalah konglomerat, pedagang sukses yang hartanya dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ternyata beliau adalah kebanggaan yang paling dicintai oleh kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggal pun beliau menjadi buah bibir Rasulullah SAW. Luar biasa ini. Berarti dia berhasil dalam urusan membangun
image pribadinya di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita pejuang, mujahidah, sebagai seorang wanita solehah, ahli ibadah, ya, sebagai wanita yang sukses dalam bisnis, dalam niaga, padahal dia hanya tetap di dalam rumah saja. Bagaimana dia menata semuanya? Ini yang pada hari ini berhasil digali oleh orang-orang solehah belakangan akhir zaman ini, dan bermunculanlah berikutnya potensi-potensi calon-calon Bunda Khadijah. Dan insya Allah mudah-mudahan banyak di antara ibu-ibu kami yang hadir dalam menyimak Zoom ini ke depan juga termotivasi untuk meneladani beliau. Sekali lagi tolong diingat, Bunda Khadijah manusia seperti kita, dan dia terdiri dari tubuh, tulang, daging, dan darah, dan di dalam hatinya adalah hati wanita yang mudah merasakan segala macam perasaan-perasaan yang biasa kita rasakan, tetapi ingat, dia memiliki tekad yang sangat luar biasa, sehingga dia menjadi wanita luar biasa. Sekali lagi kami ingatkan, di mana luar biasanya? Satu, dia adalah wanita pejuang, mujahidah di sisi Allah. Yang kedua, dia adalah wanita salehah, ahli ibadah, sangat mencintai amalan-amalan di dalam rumahnya, dan mengamalkan semua yang diajarkan dalam Islam dari pagi bangun tidurnya sampai dia tidur kembali. Dan yang ketiga, dia adalah wanita sukses dalam bisnisnya. Dia adalah tajirah, dan dia adalah konglomerat, dan dia gunakan hartanya itu untuk membantu menegakkan, memperjuangkan agama Allah dan memenangkan akhiratnya. Dan yang kelima, ini adalah keistimewaan yang terhebat. Allah bantu dia karena melihat tekadnya yang luar biasa bersungguh-sungguh untuk menjadi istri kebanggaan suami, untuk menjadi istri yang diridhoi oleh suami. Ibu, Bapak semuanya, posisi untuk yang terakhir ini teramat dahsyat bagi seorang wanita, ya. Dan bolehlah kami katakan kunci dari segala kesuksesan dunia akhirat wanita adalah dia berhasil menjadi istri kebanggaan suami. Menjadi istri yang benar-benar dikenang oleh suami dengan cinta, dengan kasih sayang, jauh dirindukan, dekat diberikan dan merasakan kehangatan, kemesraan. Ini adalah istri yang paling ideal, dan ini yang telah dicapai oleh Bunda Khadijah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudariku, para sahabat-sahabat seiman dimanapun berada, Bunda Khadijah bukan memulainya itu langsung dari atas, tidak. Dia memulai dari nol. Trik-trik inilah yang insya Allah Ta'ala dipandu dan dibimbing bersama ibu peradaban kita nanti di sesi kedua, ya, setelah Buya ini, bagaimana langkah-langkah Bunda Khadijah sukses menjadi wanita peraih 5 Nobel dari sisi Allah. Ayo ingat kembali 5 Nobel itu apa? Satu, mendapatkan pengakuan sebagai wanita pejuang sejati, mujahidah yang paling layak untuk diteladani. Yang kedua, menjadi wanita solehah, ahli ibadah, sangat mencintai amalan-amalan sehingga menjadikan dirinya sangat dekat dengan Allah, menjadi wali Allah dan menjadi ratunya bidadari surga. Dan yang ketiga, dia adalah wanita yang tajirah, wanita yang sukses, berdagang, berbisnis, luar biasa. Kemudian yang keempat, dia adalah istri yang dibanggakan oleh suaminya, istri solehah yang menjadi tumpuan dan harapan dan menjadi kerinduan, kecintaan, dan yang diridhoi oleh suaminya. Dan yang kelima, Masya Allah, semoga Allah juga memberikan kita rezeki hal yang berikut ini. Dia adalah wanita yang sukses di dalam mendidik anak-anaknya. Tentu saja, kelima-lima hal ini kita mendapatkan teladan nyata dari beliau. Baik para ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tidak ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan istri melebihi perkataan Rasulullah tentang Bunda Khadijah. Ya, Rasulullah berkata, seandainya dan ini tentu saja secara normal, ya, Rasulullah menjadikan Bunda Aisyah yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan perawan, dan dia sangat cantik, jelita, sangat solehah, masih cemburu dengan wanita yang sudah meninggal dunia, yaitu Khadijah. Ini adalah kebanggaan. Baik, wanita Khadijah adalah wanita janda, dan dia bukan janda biasa. Dan dia adalah janda yang berpendidikan, padahal dia bukan masuk universitas, dia bukan tamatan fakultas ekonomi, bagian akuntan, bagian IT, tidak, saudaraku, tidak, saudariku. Tetapi beliau adalah wanita terhormat yang diberi oleh Allah ilham, dibimbing hidupnya. Dan bimbingan hidup untuk beliau ini bisa diwariskan dalam artian dipelajari untuk diteladani. Karena ini ada janji Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dijadikan teladan, berarti bisa ditiru. Nggak mungkin Allah mengatakan tiru mereka, sementara dia nggak mungkin bisa ditiru. Lah ini nggak mungkin. Ketika Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 100 mereka bisa ditiru, berarti siapapun yang punya tekad besar
dia akan bisa menciplak, dia akan bisa meneladani dan meniru dan menjadikan uswah hasanah pada diri Bunda Khadijah kita. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Mungkin ada baiknya kalau kita langsung gabungkan ya, mengingat waktu nanti khawatirnya nggak memadai. Kita gabungkan langsung dengan figur Bunda Hajar, Siti Hajar kita. Lihat, ini adalah seorang bunda yang sangat sukses. Bunda yang sangat luar biasa dikatakan sukses sebagai istri soleha. Sebagai pejuang sejati. Pemilik ketakwaan dan ketawakalan yang tidak ada banding dan tidak ada tandingannya. Coba diletakkan seorang diri di gurun Sahara yang namanya Bakkah, yang kemudian hari berubah menjadi Mekah. Dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah, tidak juga kepada suaminya. Keren banget. Dia penuh dengan kelembutan, kasih, cinta. Padahal dia masih muda. Cantiknya luar biasa. Dan dia diberi oleh Allah anak keturunan dan seorang Nabi Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Lalu dia ditinggalkan. Dia tidak mengatakan, kenapa engkau telantarkan aku di sini? Kenapa engkau campakkan aku di sini? Apa salahku? Apa dosaku? Nanti aku hidupnya bagaimana? Enggak gitu bahasanya. Malah dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, ada Allah bersama kami. Pergilah engkau laksanakan, lanjutkan tugasmu. Biar kami di sini dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bertahun-tahun kemudian, pulang Nabi Ibrahim, dia lihat sudah menjadi kota kecil itu Bakkah, yaitu Mekah ya. Sudah banyak penduduk yang tinggal dan sudah dikatakan bahwa ratu kami di sini, bahwa pemimpin tertinggi kami di sini adalah Siti Hajar. Lalu ketika dilihat putranya, yaitu Ismail alaihissalam sudah besar. Cerdas, pintar, soleh, bertakwa, dan sangat berakhlak, beradab. Dan bagaimana Ismail menunjukkan pengagungan kepada ayahandanya. Yang padahal dari kecil, kalau bahasa anak yang nggak terdidik ya, kau campakkan kami. Bukan begitu. Kalau anak-anak yang tak baik, dia akan langsung tuding-tuding bapaknya. Kau campakkan kami, kau telantarkan kami di gurun Sahara. Sekarang kami sudah besar, sekarang kami sudah sukses, sekarang kau ingin merapat lagi kemari. Enggak kayak gitu. Nabi Ismail merindukan ayahnya. Nabi Ismail bangga menjadi anak dari seorang ayah dan dia adalah Nabiullah alaihissalam. Dan Nabi Ismail memupuk rasa cinta dan mendoakan ayahnya. Ketika ayahnya datang berkunjung, dia yang memeluk ayahnya dengan sekuat-kuat pelukan, dengan penuh rasa cinta. Padahal dari bayi, masih orok merah ditinggal. Tapi ibunya sukses mendidiknya, sehingga dia sangat memuliakan, menghormati sang ayah yang secara bahasa jahiliyah sudah mencampakkannya di gurun Sahara. Tapi bukan kata-kata kotor yang keluar daripada Nabi Ismail alaihissalam, namun kata-kata pemuliaan, pemujaan, dan pengagungan dari seorang anak yang berbakti kepada ayahnya. Allahu Akbar. Ini siapa di balik ini? Siti Hajar. Maka kalau kita lihat dua figur ini dahsyat sekali. Siti Khadijah, Bunda Khadijah kita, dan Bunda Hajar, Siti Hajar. Allahu Akbar. Ini adalah wanita. Kami bertanya, ibu-ibu ya, ibu-ibu wanita juga kan? Ibu terdiri dari daging dan darah juga, betul? Ibu punya hati dari segumpal daging yang juga penuh dengan perasaan-perasaan, betul? Maka apabila mereka sebagai manusia dan ibu juga manusia, mereka adalah wanita, ibu juga wanita, mereka bisa buat, ibu pasti bisa buat. Apalagi Allah mengatakan kamu teladani mereka. Berarti peluang ibu untuk bisa berjalan beriringan di belakang mereka pasti bisa. Hanya yang butuh pada ibu adalah ketulusan hati dan ketegaran tekad. Ya, saya bertekad, saya lillahi ta'ala siap untuk meneladani sepenuhnya. Kata Rasulullah SAW, man iqtada bi syai'in fasayakunu mithluhu. Orang yang meneladani sesuatu, maka dia akan seperti orang yang diteladaninya. Kalau nggak bisa sampai 100, minimal dia akan sampai 90. Dia akan sampai 95, asal ada tekad meneladani. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami cintai. Jadi dalam perkara ini ya, tentu saja ingin sekali ya kami ingin berbagi trik-trik. Tetapi dalam masalah ini kami lebih senang mempercayakan kepada Ibu Peradaban karena kami sendiri melihat dari dekat setelah beliau Allah jadikan rezeki bagi hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali sebagai istri Bunda Ummah Intan. Alhamdulillah beliau telah mendampingi kami beberapa tahun belakangan dalam perjalanan yang berat ini. Dan kami merasa bersukacita, berbahagia. Ternyata pilihan istri Buya untuk menentukan beliau sebagai pendamping berikutnya tidak sia-sia. Dan ternyata bersama Buya luar biasa. Anak kecil-kecil dan rapat. Ternyata dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya yang paling utama, yaitu mengibadahi Allah dan merapat kepada suaminya, menjadi pendamping penguat suaminya. Di sela-sela itu dia tidak pernah meninggalkan kewajibannya untuk menimba dan menuntut ilmu.
Sampai-sampai pelajaran S2 pun di UNP Padang tetap diikuti dengan anak yang kecil-kecil, ya. Anak yang kecil-kecil, dan akhirnya beliau menyelesaikan studi S2-nya di bidang pendidikan Islam untuk anak-anak. Luar biasa. Dan beliau juga mengampu beberapa bisnis Buya yang selama ini memang boleh dikatakan ada tapi seperti tidak ada wujud, tetapi seperti tidak ada makna. Alhamdulillah di tangan si Ummah Allah jadikan bisnis-bisnis Buya kembali bergerak, menggeliat, bangkit dan hidup. Dan sekarang beliau mengelola beberapa perdagangan Buya, bisnis, dan juga berhasil ya mengcover beberapa kewajiban menyekolahkan anak-anak kita di Timur Tengah ya. Ada di Turki, ada Yordania, ada di Mesir, dan yang terbanyak adalah di Yaman. Ini biayanya semuanya ditanggung oleh kita, dan alhamdulillah Ummah menjadi jembatan untuk ini. Maka kalau kami mengatakan tidak sia-sia, insya Allah ketika Ummah diamanahkan oleh Allah mulai memberikan pendampingan, pembimbingan, karena beliau sudah mempraktekkan duluan, beliau sudah menjalankan duluan di Khadijah mentoring yang didalaminya dan diselaminya. Akhirnya Ummah mulai mengajak istri-istri Buya yang lain, ayo. Alhamdulillah, mulai dari Ustazah Aisyah yang tertua juga ikut mengikuti. Nah, perbedaan yang paling mencolok bukan hanya hebat di bidang pengelolaan, alhamdulillah ya dengan pertolongan Allah, tapi juga peningkatan kualitas ibadahnya semakin nampak. Dulu awal-awal menikah sebelum ada punya anak hebat tahajudnya segala macamnya, tapi ketika anak-anak sudah bermunculan 1, 2, 3, dan itu kecil-kecil semua, mulai ibadahnya menjadi sedikit. Tapi setelah mendapatkan pembimbingan Khadijah mentoring, kembali masa lalunya menjadi akrab kembali di atas sejadah, ya, kembali akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang dahsyat, karena inilah Bunda Khadijah itu yang sesungguhnya. Bunda Khadijah sukses, hebat berbisnis, hebat berniaga, memegang simpul-simpul dunia, dan dunia adalah genggaman tangannya, sementara Bunda Khadijah hatinya, pikirannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, jiwanya dan raganya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, siangnya dan malamnya, setiap desah nafasnya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bunda Khadijah, inilah Siti Hajar yang saat ini sedang kita bicarakan. Dan alhamdulillah kami katakan, ibu peradaban kita, Umma Intan, insya Allah akan menjadi salah seorang di antara wanita yang sedang berjuang meneladani ini. Dan ketika kami melihat hasilnya satu persatu sudah Allah kasih perlihatkan, Allah kasih contoh, maka kami juga merasa yakin. Ummah, tafadhol lanjutkan Ummah. Semoga banyak orang-orang yang tercerahkan, semoga banyak orang-orang yang terinspirasi, semoga banyak orang-orang yang mendapatkan jalan ya, dan bisa meneladani apa yang telah Ummah tempuh. Alhamdulillah, sekali lagi kami hanya bersyukur kepada Allah, dan kami tidak pernah menggantungkan harap kepada makhluk, tetapi ketika kami bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Alhamdulillah. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan lupa nanti di sesi kedua langsung Ummah yang menangani kajian kita bagaimana Khadijah mentoring itu ya. Beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu, khususnya Ibu-Ibu Habi sampai selesai. Nah, Bapak-bapak akan melihat bagaimana perubahan para istri ketika mereka mengikuti kajian Khadijah mentoring ini. Para istri akan mengalami Allahu Akbar ya, peningkatan yang teramat sangat dahsyat, baik kesolehan, ketakwaan, ibadah dan amalan, dan juga termasuk pada akhlaknya yang Masya Allah, etos dan semangatnya melihat menatap masa depan dengan penuh optimisme, ini akan terjadi. Maka Bapak-bapak, ke depan kami berharap pastikan istri-istri Bapak semuanya ikut. Anak-anak gadis Bapak ikut ya, menantu-menantu perempuan Bapak ikut ya. Jadi sekarang Bapak-bapak ketika mendengarkan ini, dan juga sampai akhir, jangan sampai tidak selesai ya. Bapak-bapak ketika mendengarkan ini, ada semacam harapan besar. Disinilah jalannya untuk menjadikan istriku yang soleha lebih soleha lagi dari sebelumnya. Untuk menjadikan istriku yang sudah hebat lebih hebat lagi. Untuk memproduktifkan istriku yang selama ini memang sudah punya bakat. Yang memang selama ini sudah punya potensi. Atau mungkin istriku masih gamang untuk melakukan apa saja, sekarang aku menemukan jalan bagaimana dia bisa menjadi seorang calon Bunda Khadijah masa depan. Dan yang akan menjadi penikmat nomor satunya adalah kita para suami ya, yang akan menjadi orang-orang yang sangat diuntungkan adalah kita para suami, di mana kita menemukan kaki tangan penguat pengokoh dari kalangan orang terdalam kita, yaitu para istri. Baik, kembali kepada ibu-ibu yang kami cintai. Ini mohon maaf karena waktu memang katanya disediakan untuk Buya 1 jam. Mungkin kita sudah berjalan setengah jam ya. Sudah lebih setengah jam ya. Dan Buya juga harus ke bandara. Ini udah di bandara ini, harus check-in. Tapi bagaimanapun Buya akan tuntaskan diskusi kita ini. Nah, ada sesuatu yang kami perlu
perkuat kepada ibu-ibu kami. Keunggulan daripada masing-masing daripada Bunda Khadijah dengan Siti Hajar adalah baktinya yang sempurna kepada suami. Kami ingin tekankan ini dia puncak segala-galanya. Ini dia puncak segala-galanya. Bolehlah kami katakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Masya Allah, ini hadis luar biasa ungkapan Rasulullah. Luar biasa bobotnya. Apa artinya? Lau kuntu, kalau adalah aku amiran, seseorang yang memerintahkan ahadan, orang yang lain, lias juda, agar dia melakukan sujud li ahadin, kepada orang lain, la amartul mar'ata, pasti aku akan perintahkan para istri antas juda li zaujiha, agar dia bersujud kepada suaminya. Apa ini maknanya, wahai para ibu-ibu? Inilah dia hakikat kesolehahan daripada Bunda Khadijah. Dia benar-benar totalitas hidupnya untuk suaminya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana suaminya tertolong, bagaimana suaminya menjadi kuat, bagaimana suaminya tambah cinta kepadanya, bagaimana suaminya ridho kepadanya. Apapun yang bisa dia lakukan untuk menyenangkan hati suaminya, dia akan lakukan. Seolah-olah hidupnya ini memang diperuntukkan buat melayani sang suami. Karena mahalnya posisi menjadi istri yang diperuntukkan oleh Allah sebagai ratu bidadari surga adalah ketika istri ini diberi oleh Allah suami dan dia berhasil lulus menjadi istri solehah di mata Allah. Caranya dipastikan suaminya ridho kepadanya, ya, suaminya senang dan suka kepadanya. Lihat ibu-ibu, Bunda Khadijah kita sampai-sampai dia berkata begini kepada Rasulullah SAW, "Ya Habibi, wahai kekasih hatiku, semua hidupku telah aku curahkan untuk mendampingimu. Semua cintaku, semua apa yang aku miliki telah aku persembahkan untuk perjuanganmu. Wahai suamiku, sekarang tulang belulangku telah rapuh. Dagingku pun sudah banyak yang runtuh. Wahai suamiku, mungkin umurku tak lama lagi." Dan ini memang saat-saat akan menjelang meninggal dunia, ya. Bunda Khadijah berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, apa yang kupunya semuanya telah aku abaktikan dalam perjuanganmu. Besok bila aku meninggal dunia dan agama ini yang engkau perjuangkan masih memerlukan jasaku, tolong wahai suamiku yang tercinta, gali kuburanku, ambil tulang belulangku, pakai bila itu berguna untuk perjuangan agama yang engkau bawa." Dahsyat sekali. Ini adalah Bunda Khadijah. Bunda Khadijah yang telah menghabiskan semua umurnya dalam rangka mendampingi hidup suaminya, menguatkan perjuangan suaminya, dan menyenangkan hati suaminya. Tak pernah satu kali terdengar di dalam kitab sejarah adanya ungkapan Nabi yang menyebutkan istrinya membantah, istrinya meninggikan suara kepadanya. Enggak pernah. Inilah dia akhlak Bunda Khadijah dan Siti Hajar. Tak pernah Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya di Gurun Sahara. Dia tidak membentak-bentak, dia tidak menyalahkan suaminya, dia tidak menunjukkan bentuk demonstrasi untuk suaminya. Bahkan ketika suaminya pulang, ya, setelah bertahun-tahun dengan segala sesuatunya dimulai dari nol, dia hidup di Gurun Sahara. Lalu setelah itu dia menjadi orang yang sukses di kota Mekah, anaknya pun menjadi orang yang hebat, cerdas, pintar. Tahu-tahu muncul Nabi Ibrahim sudah mau nyembelih anak. Sudah mau menyembelih anak. Apa kata sang istri? Bila itu perintah Allah, wahai suamiku, laksanakan. Insya Allah engkau dapati diriku adalah wanita yang tegar dan sabar. Luar biasa ini Siti Hajar. Siti Hajar dengan Siti Khadijah, kedua orang ibu sejarah yang betul-betul layak dijadikan teladan. Ingat sekali lagi, mereka adalah manusia, mereka adalah wanita, tapi mereka bisa mengukir sejarah indah, dan Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Allah abadikan kisah mereka di dalam hadis, dalam sejarah. Allah catat nama mereka dalam sejarah emas. Bukankah kita bisa seperti itu? Pasti bisa. Kalau kita punya tekad, ya pasti bisa. Jadi apa matlamat tertinggi dari seorang wanita soleha? Ingin menjadi istri yang paling dibanggakan suami, ingin menjadi istri yang paling dicintai, paling dikenang, paling diharapkan, dan paling diandalkan oleh suami. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun wanita, bila ia meninggal dunia, suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, Allah jamin wanita itu pasti masuk surga dan menjadi ahli surga tanpa merasakan neraka. Allahu Akbar. Atau kata Rasulullah berikutnya, siapapun wanita yang suaminya meninggal,
Sementara suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, dalam keadaan mencintainya, menyayanginya. Allah jamin semua dosa wanita ini, istrinya Allah ampuni dan dia pasti masuk surga. Allahu Akbar. Kalau begitu, betapa tingginya nilai ridho suami bagi seorang wanita ya. Sehingga ridho suami ini dinilai dengan surga di mata agama. Apakah tidak kita jadikan sebagai matlamat amalan kita yang tertinggi, wahai para ibu-ibu, calon pengikut Bunda Khadijah dan Siti Hajar? Apakah tidak kita ingin jadikan bagaimana kesolehahannya figur Bunda Khadijah ini dan Siti Hajar untuk kita teladani bersama. Lalu kita jadikan hidupku, ya memang kul inna sholati, betul ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul. So, katakanlah seluruh hidupku, seluruh matiku, seluruh ibadahku ya. Semua yang apa yang kupunya hanyalah untuk Allah. Itu betul dan itu tidak akan berubah. Tapi dalam bahasa aplikasinya di dunia, seolah-olah hidup kita ini kita peruntukkan buat mendampingi suami sebagai imam kita. Kita jadikan suami kita bersama kita, dia tidak butuh lagi dengan orang lain. Dia tidak butuh lagi mencari ketenangan di tempat lain. Dia tidak butuh lagi ya mencari teman bicara dengan wanita lain. Kita jadikan kita ini tempat di mana kita ini adalah segala-galanya baginya. Ketenangannya, kenyamanannya, bagaikan ibu kandung baginya, bagaikan ya, sehingga dia nyaman dan tenang bersama dengan kita. Dan dia merasa mendapatkan kekuatan ketika ada dengan kita. Dan itu bukan tidak bisa, ada pelatihannya. Ada Khadijah mentoringnya. Disinilah fungsi insya Allah kita mendapatkan pendampingan pembimbingan ini. Buya setelah melihat bagaimana perkembangan istri-istri Buya mengikuti Khadijah mentoring ini, luar biasa. Mereka sebelumnya sudah solehah, tetapi sekarang demi Allah kesolehan mereka menanjak dan melejit. Bukan seperti ini, tetapi begini, melejit dengan sangat luar biasa. Itu Buya hanya syukur pada Allah ya, bukan bersyukur pada makhluk. Allah pertemukan Buya dengan para istri yang mau membuka diri, yang mau membuka hati. Walaupun istri Buya yang pertama adalah ustazah, tamatan pendidikan agama, dari kecil dari pondok segala macamnya, tapi dia membuka diri, dia mau dididik, diasuh, dan yang mengasuh malah program Khadijah Mentoring ini. Dan malah adik juniornya, istri Buya yang keempat, malah ini yang menjadi pembimbingnya. Masya Allah, dia membuka diri. Tidak ada kesombongan di sini. Dalam rangka menjadi yang lebih baik, kenapa tidak? Walaupun berguru kepada yang lebih kecil. Nah, kita juga begitu ya. Bisa jadi di antara kita ada yang sudah S1, S2, mungkin S3. Mungkin di antara kita ada yang berpendidikan luas menjadi tokoh dan public figure. Mungkin ya. Tetapi kita dalam hal ini, al-hikmah dalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahkun biha. Hikmah ini termasuk mendapatkan metode Khadijah Mentoring ini adalah dalatul mu'min. Mutiara yang hilang dari orang yang beriman. Anna wajadaha, siapapun yang menemukannya, siapapun yang mendapatkannya, fahuwa ahakun biha. Dia yang paling berhak menjadi pemiliknya. Jadi kita sekarang menemukan Khadijah Mentoring ini melalui jalur Ummah umpamanya. Dan Ummah melalui jalur atasannya dan seterusnya sampai kepada Bunda Laili. Nah, mereka semuanya mendapatkan bimbingan Allah dan termasuk kita di masa depan. Maka hasil yang dicapai oleh sang Bunda Laili yang meniru Bunda Khadijah dan diwariskan kepada orang-orang yang mau mempelajarinya dan meneladaninya. Dan mereka juga menampakkan dan menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang sangat nyata, sangat besar. Dan ini berikutnya bisa ditiru oleh kita seperti yang Allah firmankan tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasang azam, pasang tekad, pada akhirnya kita adalah calon-calon penduduk akhirat ya. Dan di akhirat itu satu di antara dua saja boleh kita tempati. Kalau tidak surga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang tak terbatas, kalau tidak pastilah ke neraka dan na'udzubillah. Tapi maaf ya Bu, maaf sekali, maaf sekali. Rasulullah sepulang dari Isra Mi'raj bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitu, aku melihat aktsara, kebanyakan ahli nar, penduduk neraka, min ummati, dari kalangan umatku, kata Nabi, an-nisa, para wanita. Pucat para sahabat-sahabat wanita mendengarkan ini. Kebanyakan penduduk neraka dari umat Nabi Muhammad adalah para wanita. Pucat para sahabat. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, afalam yu'minna billah. Ya Rasulullah, apakah para wanita-wanita yang di dalam neraka itu bukan wanita-wanita yang beriman kepada Allah? Apakah mereka tidak ada iman? Apa jawaban Nabi? Bal yu'minna billah. Justru mereka adalah wanita-wanita yang punya iman kepada Allah. Hah,
Kalau begitu, kenapa mereka di dalam neraka? Apakah mereka kurang amal soleh, tidak melakukan amal-amal soleh? Ya Rasulullah. Nabi menjawab, ya'malna salihat. Mereka semuanya melaksanakan amal-amalan yang soleh. Lalu kenapa ya Rasulullah mereka di dalam neraka? Mereka beriman, mereka punya amalan-amalan soleh, tetapi mereka di neraka. Apa jawaban Nabi? Yakfurnal ashir. Mereka wanita-wanita di neraka itu karena melawan, durhaka, ngelunjak, ya, sombong dan tinggi hati, mengeraskan suara, membangkang kepada suami-suaminya. Ahli tahajud, ya, mau menutup aurat dengan sempurna, rajin baca Quran, sedekah, suka duha dan sebagainya, tapi ke suami ngelunjak, ke suami ngelawan, ke suami tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik. Ya, lalu pada akhirnya mereka-mereka ini kata Rasulullah ditempatkan final. Tentu saja kita merasa terpukul yang mendengarkan ini. Ternyata sekali lagi ridho suami adalah ibadah tertinggi sang istri. Dan wanita yang paling bisa diandalkan untuk menjadi istri yang paling dibanggakan dalam sejarah adalah Bunda Khadijah dan Siti Hajar. Oleh karena itu sekali lagi Khadijah mentoring, insya Allah di bawah bimbingan ummah dan mengikuti garis pembelajarannya sampai tuntas. Ini akan mengantarkan para ibu-ibu soleha kami menjadi wanita-wanita dahsyat insya Allah, wanita-wanita Bunda Khadijah di akhir zaman yang next generation untuk level Bunda Khadijah pasti akan bisa bermunculan kembali. Semoga saja itu adalah diantaranya ibu-ibu kami. Nah, para suami, bapak-bapak, semoga bapak-bapak diberi anugerah oleh Allah, diberi rezeki, para istri-istri yang bapak support, kemudian ke depan menjadi bunda-bunda Khadijah. Bukan saja dia sukses dalam urusan bisnis, bukan saja dia akan sukses dalam urusan niaga seperti Bunda Khadijah, tetapi dia sukses mendapatkan hati bapak dan menjadi wanita ratu bidadari surga yang menjadi istri bapak di dalam surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Ummah insyaallah taala sekarang mengelola bisnis Buya dalam hal yang terkait dengan produk yang sudah Buya kelola. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun dan dengan produk-produk ini Buya diberi oleh Allah SWT rezeki untuk bisa menyekolahkan anak-anak bahkan membiayai pondok pesantren. Dan ketika masa COVID betul-betul Buya sedang jatuh tumbang dan ummah diberi oleh Allah jalan untuk menemukan metode Khadijah mentoring ini. Lalu ummah bertekad untuk mendampingi suami mengambil alih pekerjaan yang berat ini. Alhamdulillah sekali lagi di tangan ummah semuanya kembali menggeliat bangkit dan kembali menjadi eksis. Sekali lagi syukurku dan pujianku hanyalah kepada Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Semoga ummah ke depan dan istri-istri Buya lainnya benar-benar menjadi wanita solehah lahir batin dunia akhirat dan menjadi bunda-bunda Khadijah yang menyenangkan, yang menguatkan, yang membahagiakan dan menjadi istri-istri di para ratu-ratu bidadari surga nanti pada hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga saja pertemuan ini sangat berharga, jangan sia-siakan. Di sesi kedua bersama ummah Ibu Peradaban ya, insya Allah mendapatkan pembimbingan secara totalitas dan simak dengan baik. Jangan ada yang bergeser dari tempat duduknya, pastikan kita menyimak dengan khusyuk. Minta pada Allah bukakan dadaku, ya Allah, berikan aku pemahaman dan berikan aku kekuatan dan keberanian untuk menjalankannya, mengamalkannya. Siapapun yang meniru sesuatu, dia pasti akan mendapatkan apa yang ditirunya. Insya Allah, man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru sesuatu, meneladani sesuatu, pasti akan Allah gabungkan dia menjadi sesuatu yang ditirunya itu. Insya Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Apa waktu kita sudah cukup ya? Mohon doanya semua ya, ayah bunda, bapak ibu semua. Nah, bapak-bapak juga begitu. Insya Allah ada waktunya nanti kita akan dipertemukan kembali di pertemuan yang tidak kalah pentingnya nanti, insya Allah, yaitu Zoom kita di daurah 1 hari ya. Bagaimana kita meraih kematian yang indah, menjadi pemenang akhirat setelah kita memenangkan dunia, menjadi orang yang tersenyum seluruh malaikat, sebagaimana Allah tersenyum menyambut kita. Bagaimana ruh ini bisa keluar dengan indah, dengan terbaik, apa persiapan kita, insya Allah ikuti nanti, dan ummah akan mendampingi kita untuk mendaftar di acara yang sangat penting ini, karena ini masa depan kita yang pasti, dan ini adalah sesuatu yang harus kita menangkan bersama-sama. Menuju kepada kematian yang indah adalah program kita di pertemuan berikutnya dengan izin Allah, dan itu sehari penuh ya, di 3 sesi, dengan izin Allah. Jazakumullah khairan katsira. Hayakumullah wa taqabbalallahu minna minkum la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf lahir batin. Ummah, lanjutkan wahai ibu peradaban, lanjutkan. Semoga dirimu dan banyak orang-orang lain yang lebih baik bermunculan melalui perjuangan Khadijah
mentoring ini. Insyaallah taala. Jazanallahu iyyakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.